Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Haryanti Farah Mufidah, Jenar Maesayu, Salsabila Nur Azahra, dan Zaki Fajar Habibi. Tahukah kalian apa itu makhluk hidup dan apa ciri-ciri makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan struktur biologi yang memiliki sifat-sifat tertentu sehingga dapat dikatakan hidup, seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh, peka terhadap rangsangan, memerlukan makan dan minum. Tumbuh. Pertumbuhan pasti terjadi pada setiap makhluk hidup, mulai dari kecil hingga besar. Bayi yang akan tumbuh menjadi remaja, lalu menjadi dewasa. Pada tumbuhan pun demikian, biji yang ditanam akan tumbuh, lalu memiliki batang dan daun hingga menjadi tanaman yang besar. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran yang tidak dapat kembali ke ukuran semula. Berkembang biak. Setiap makhluk hidup dapat berkembang biak dan tujuan makhluk hidup berkembang biak tentunya untuk melestarikan jenis atau keturunannya. Cara berkembang biak yang ada pada setiap makhluk hidup pun berbeda-beda. Perkembangbiakan dapat disebut dengan reproduksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan 2 praktikum sekaligus, yaitu praktikum tumbuh pada tumbuhan kacang merah dan yang kedua praktikum berkembang biak pada hewan kupu-kupu. Yang pertama yaitu praktikum tumbuh pada tumbuhan kacang merah. Pengamatan pertumbuhan dan perkembangan pada kacang merah. Tujuan dan bahan pengamatan. Tujuan pengamatan untuk dapat mengamati pertumbuhan dan perkecambahan yang terjadi pada kacang merah. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pengamatan. Yang pertama ada biji kacang merah sebanyak 12 buah, yang kedua gelas plastik sebanyak 2 buah, yang ketiga kapas basah secukupnya, dan yang keempat ada air secukupnya. Tahap selanjutnya ada prosedur pengamatan. Yang pertama, siapkan bahan-bahan yang digunakan untuk praktikum. Yang kedua, basahkan kapas dengan air, kemudian masukkan ke dalam gelas plastik. Yang ketiga, masukkan biji kacang merah ke dalam gelas plastik yang sudah dialasi dengan kapas yang sudah dibasahkan. Tahap keempat, simpan di tempat terang tetapi tidak mengenai sinar matahari secara langsung. Nah, kita sekarang masuk ke pengamatan. Di hari pertama, belum ada perubahan pada biji kacang merah. Di hari kedua, tumbuh kecambah sepanjang 0,5 cm. Di hari ketiga, kecambah dan akar sudah mulai muncul. Panjang batang 2 cm dan panjang akar 0,3 cm. Di hari keempat, kecambah dan akar bertambah panjangnya 0,5 cm. Di hari kelima, panjang akar tetap sama seperti hari sebelumnya, namun panjang akar bertambah menjadi 3 cm. Kesimpulannya, dari beberapa biji kacang merah yang digunakan untuk pengamatan, hanya ada 1 biji kacang merah yang mengeluarkan kecambahnya. Ini disebabkan dari kacang tersebut masih baru atau sudah lama. Kemudian, setiap harinya batang kecambah bertambah 0,5 cm. Dan yang kedua yaitu praktikum berkembang biak pada hewan kupu-kupu. Perkembangbiakan siklus hidup pada kupu-kupu. Tahap pertama yaitu telur kupu-kupu. Pada tahap metamorfosis pertama, kupu-kupu akan meletakkan telurnya secara tersusun pada bagian tangkai atau daun tumbuhan supaya bisa tumbuh sempurna. Ukuran telur setiap kupu-kupu sekitar 1-2 mm saja, dan bentuknya ada yang bulat, oval, atau spiral. Sementara jumlah kupu-kupu yang bertelur bisa berbeda-beda antar spesies. Ada yang menghasilkan 30 butir telur, bahkan ada juga yang kurang dari itu. Tahap kedua yaitu larva atau ulat. Metamorfosis kedua. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Di tahap ini, ulat akan menjadi pemakan aktif supaya bisa tumbuh dengan cepat. Selama menjadi ulat,
akan terjadi fase molting, yaitu pergantian warna kulit sebanyak 4-5 kali untuk menyesuaikan diri agar terhindar dari pemangsa. Sebab jika warna larva ini terlalu mencolok, kesempatan hidupnya dapat terancam. Jadi sasaran pemangsa dan kecil kemungkinan bisa berhasil menjadi kupu-kupu dewasa. Tahap ketiga, kepompong. Metamorfosis ketiga, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Tahap ini disebut sebagai fase istirahat karena pupa dibungkus oleh cangkang keras. Pupa berada di fase istirahat selama 1-2 minggu sampai waktunya tiba menetas menjadi kupu-kupu. Tahap keempat, kupu-kupu. Setelah cukup lama beristirahat, cangkang keras mulai terlihat berongga, sehingga ada udara masuk yang mendorong kupu-kupu keluar dari chrysalis pupa. Setelah kupu-kupu keluar, ia akan berhenti sejenak untuk memompa darah ke bagian sayap agar dapat terbang dengan kuat. Ketika sayap terbang, ia akan mengepakkannya secara perlahan dan terbang secara perlahan untuk mulai mencari makan, yaitu nektar. Setelahnya kupu-kupu akan melanjutkan hidup dengan siklus berulang untuk regenerasi.